flames in your eyes. You got wonder working power pouring out of your side. Check the tomb all the way through, the grave is empty inside. Ain't no other pull the greatest miracle of all time. You got power, demons cower when they hear your name call. You got power that still towers, make a lion look small. You got power to devour any counterfeit roar. Even your tongue is a sword, count up the score. You are the Lord. Holy. 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 All those funerals you ruined when you made. Puji Tuhan, shalom semua. Shalom. Coba lambaikan kedua tanganmu yang bersuka cita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan ajaib. Bapak Ibu Saudaraku, malam hari ini buka hatimu selebar-lebarnya untuk Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan penuh rasa haus dan lapar. Amin. Yuk sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Sungguh kami tahu kalau kami ada sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena kasih dan karunia-Mu. Biar malam hari ini Tuhan, kami mau datang menghadap Engkau dengan hati yang penuh kerinduan akan Tuhan. Tidak ada yang kami inginkan selain pribadi-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan yang kami inginkan selain hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini biar pujian kami, penyembahan kami, itu semuanya menjadi dupa yang harum bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua umat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan. Sekali lagi katakan. Mari semuanya bangkit berdiri, semua yang siap memuji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Pararara, pararara, parara, rararara, pararara, pararara, parara, pararara. Musik. Yuk, kedua tangan di atas kepala. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan. Amin. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Katakan dengan imanmu. Siapa lawan? Sekali lagi katakan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, hey, hey, bernyanyilah, hey, hey, bersuka di hadapan. Serukanlah, serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Sorak-sorak buat Tuhan kita, haleluya. Pararara, parara, pararara, 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 parara. Yuk jemaat sendiri katakan, haleluya. Sama dengan suara jemaat katakan. Dengan gambus dan kecapi, hey, hey, mari kita puji Tuhan. Tangannya bergoyang buat Tuhan kita. Bernyanyilah, hey, hey, bersuka di hadapan-Nya. Amin. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan.
Siapa lawan kita? Mari semuanya katakan. Terdengar suara Tuhan. Hey, suara sorak dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah. Sekali lagi katakan, dari umat yang telah dimenangkan. Haleluya. Pararara, 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 pararara. Haleluya. Pararara, parara, pararara. Haleluya. Sorak-sorak yang dahsyat buat Tuhan kita. Tuhan kita baik, amin. Kasih jempolnya buat Tuhan kita. Tuhan kita paling baik. Haleluya. Hey. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau yang setia. Haleluya. Yuk, kedua tangan di atas kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, buat setiap hari Engkau bersamaku. Yeay. Dalam susah dan senang Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus sungguh baik. Ya jemaat, angkat suaramu, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Yeay. Buat setiap hari Engkau bersamaku. Dalam susah dan senang. Haleluya. Tuhan selalu ada. Yeay. Tuhan Yesus sungguh baik. Angkat tanganmu, katakan Tuhan Yesus paling baik. Haleluya. Paling baik. Katakan paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita baik, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dia cuma sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar keluar dari hatimu yang terdalam. Setiap hari Engkau bersamaku. Dalam susah dan senang Tuhan selalu ada. Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus sungguh baik. Saya mau dengar suara jemaat sendiri, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur kami Tuhan buat kebaikan-Mu. Buat setiap hari Engkau bersamaku. Amin. Dalam susah dan senang Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus sungguh baik. Angkat jempolmu, katakan Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Haleluya. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus paling baik. Hey, hey. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Siapa yang terhebat? Hanya Tuhan Yesus saja. Siapa yang terdahsyat? Hanya Tuhan Yesus saja. Lebih lagi, siapa yang terkuat? Cepat. Hanya Tuhan Yesus saja. Sungguh baik, sangat baik. Katakan siapa? Siapa yang terhebat? Hanya Tuhan Yesus saja. Hey, siapa yang terdahsyat? Hanya Tuhan Yesus saja.
siapa yang terkuat? Hanya Tuhan Yesus saja sungguh baik. Yuk angkat jempolmu, katakan Tuhan Yesus paling. Yuk jemaat, angkat suaramu. Paling baik, Paling baik. paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Angkat kedua jempol. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Katakan paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Paling baik. Paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi bersama. Paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sebelum duduk, salam kanan kirimu, katakan Tuhan kita baik. God is good and all the time. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, mari siapkan hatimu malam hari ini. Sebelum kita menerima firman Tuhan, terima kasih Bapak. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Benar Tuhan, hanya Engkau saja yang kami andalkan. Tidak ada yang lain Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain. Katakan Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku
andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku dalam setiap waktu kami, waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Semua jalan-jalanmu bukan jalan-jalan kita Tuhan, pikiranmu bukan pikiran kita Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih rancanganmu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang kuat. Katakan hikmat-Mu, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang kuat. Hanya Kau, hanya Kau Yesus. Sekali lagi katakan hanya Kau, hanya Kau Yesus yang kuandalkan. Mari jemaat, Yesus, hanya Kau yang melebihi siapapun. Rasakan kasih Tuhan mengalir saat ini. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap Waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Terima kasih Tuhan. Melebihi Siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Amin. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita percaya, angkat kedua tanganmu berkata-katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Katakan tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari angkat sembahmu. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau setia, Engkau setia. Kami bersyukur Bapa, sebab Engkau setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau satu-satunya yang dapat kami andalkan. Hanya Kau satu-satunya Tuhan yang dapat kami percaya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Mungkin hari-hari ini kau hilang pengharapan, kata mengandalkan Tuhan. Haleluya. Kami percaya Kau satu-satunya yang kami andalkan. Haleluya. Terus angkat suaramu menyembah Tuhan. Oh ya karabaya shalala ya karabaya se. Haleluya. Ya karabaya shalala. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Amin. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Mari bangkit saudara, katakan Kau kuatkan. Kau kuatkan. Mari semuanya bangkit berdiri, angkat suaramu, angkat imanmu. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari angkat suaramu, katakan Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Mari jemaat katakan Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Mari lebih lagi katakan Kau kuatkan aku bertahan. Amin Tuhan. Kau harapan Dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Sekali lagi bersama Kau kuatkan Aku bertahan. Amin. Dalam Kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Katakan Kau buktikan. Kau buktikan kesetiaan-Mu
Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan pelindung. Mari semua Tuhan katakan, ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. amin. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan. Mari sekali lagi dengan imanmu. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya Tuhan, tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan pelindungkan. Katakan janjimu Tuhan, janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Janjimu Tuhan, janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Mari bebaskan rohmu, sembah Tuhan. Sembahyang terus, berdoa terus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan Terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan Kuasa yang tak terbatas. ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan Terjadi di sini. Segenap jiwaku, yes, sungguh besar Kau Yesusku yang
segenap jiwaku. memuji. Ya Tuhan, ya Tuhan. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yeay. Ku yakin Kau hadir di sini. makasih Tuhan. Ku rasakan Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, Terjadi di sini. kesembuhan, Kesembuhan terjadi di sini. pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Yuk ambil waktu 1-2 menit sembahyang. Waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan menyatakan diri. Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan umatnya. Yuk ambil waktu berdoa, 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 berdoa. Rupo sidaka pari diralamas. Inaradabasya redikaralabatasina radabatasina poridikabasina ralabaralabaralabaralamas. Marinina ridiralamashina radabantu ridiralamasya. Inakaralamasya ralamatu ridiralamasya ralabaralabar. Jesus, kinaradabatasya radabaralamasya. Matari nikari niralamasina radabaralamasya. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain ada padaku. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis gunung batu bulan bahagiaku. tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku
dan hatiku habis lenyap gunung batuku dan bagian hidupku. tetaplah Allah selama-lamanya. Engkau yang melihat hati setiap kami, Tuhan. Hidup kami terbuka di hadapan Tuhan. Kau menilik setiap kami, termasuk hamba-Mu, Tuhan. Biar Kau dapati hidup kami hanya berpaut kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Hanya Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Olehnya Tuhan, didik kami, ajari kami lewat kebenaran firman. Untuk hidup dalam jalan-jalan-Mu dan mengenal Engkau dengan lebih lagi Tuhan. Roh hikmat, wahyu dan pengertian menuntun mengajari kami. Dan biarlah hidup kami senantiasa menjadi saluran berkat Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan sudah utus di tengah-tengah kami, biar pengurapan Tuhan mengurapi lidah bibir hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu datangnya dari Tuhan sendiri. Terpujiakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang siap untuk terima berkat Tuhan sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Yuk sebelum duduk kasih tepuk tangan dulu ya Bapak Ibu. Untuk semua yang melayani kita ya. Yuk silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Oke. Shalom semua. Shalom semua. Ya. Rasanya baru kemarin itu hari Kamis, saudara. Sekarang ternyata udah Kamis lagi gitu ya. Ya, seminggu ini Bapak Ibu ada banyak peristiwa yang terjadi di dunia. Dan juga yang terjadi di Indonesia. Ada satu tokoh yang sudah meninggal sih sebenarnya. Tapi menjadi perbincangan di dunia saat ini. Bahkan di banyak tokoh-tokoh elit dunia, bahkan presiden dan keluarga kerajaan yang ada di dunia sedang memperbincangkan tokoh ini. Namanya Jeffrey Epstein. Kalau Bapak Ibu nanti search siapa Jeffrey Epstein, saya cukup banyak mendengar tentang orang ini, saudara. Satu hal yang saya pelajari bahwa dalam hidup ini yang namanya kebenaran itu pasti akan disingkapkan, cepat atau lambat. Dari peristiwanya Jeffrey Epstein yang menggoncangkan dunia ini, di sini saya belajar bahwa integritas itu akhirnya yang akan menang. Ya. Dan ada peristiwa juga di NTT, ada seorang anak yang karena minta buku dan pulpen tidak dikasih sama orang tuanya karena keterbatasan. Akhirnya besoknya memilih untuk gantung diri. Hanya gara-gara tidak dikasih apa? Buku sama pulpen. Dan itu jadi perhatian nasional, bahkan sampai dari ketua DPR sampai Pak Presiden pun angkat bicara. Olehnya Bapak Ibu ayo belajar ya. Kita tahu hidup itu bukan melulu bicara uang. Uang memang tidak dibawa mati. Tapi kalau dalam hidup Anda tidak punya uang, itu rasanya setengah mati. Apa yang kita lakukan terhadap hamba Tuhan yang kita bantu, saudara,
Mungkin Pak Samuel bisa cerita, Pak maju dulu Pak sebentar sebelum dengar firman. Ini beliau yang kami utus untuk menangani hamba Tuhan yang sedang dalam proses. Kemarin ruko yang ditinggali itu lampunya mati karena mau diputus sama PLN ya. Terus saya minta tolong Pak Sam. Coba ceritakan Pak Sam apa yang Pak Sam lakukan untuk hamba Tuhan itu ya hari-harinya. Baik, puji nama Tuhan, Shalom. Saya juga bersyukur kepada Papi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani beliau. Ya, sebenarnya saya dengan beliau ini sudah lama gak ketemu. Kalau saya hitung itu kurang lebih sebelum COVID. Ya, beliau salah satu orang yang membantu untuk tanda tangan di mana saya menggembalakan satu gereja bisa berdiri. Bapak Ibu, suatu ketika saya mendapatkan info dari Papi, saya ditunjukkan fotonya, beliau ini ngalami namanya keterpurukan. Artinya tidak ada siapapun yang merawat beliau. Dia tinggal di suatu gereja. Gereja ini saat dia mengalami keterpurukan, ditinggalkan jemaatnya dan semuanya, itu penuh dengan berbagai macam kotoran. Dia gak akan sebutkan seperti apa. Karena dia gak bisa apa-apa. Dia kalau pup, ya udah, gak karu-karuan. Pipi sama. Saat Papi bilang sama saya hari Selasa habis pelayanan dari lapas, saya cepet-cepet datang ke tempatnya beliau. Saya lihat emang betul, sekian kurang lebih 1 bulanan mungkin, beliau tidak pernah mandi. Tidak pernah mandi sama sekali. Bayangkan, kalau saya ngomong gak pernah mandi udah baunya tambah gak karu-karuan. Bahkan orang pun mau dekat pun susah. Akhirnya kami bersama dengan salah satu gembala sidang suatu gereja GBBS yaitu Pak Anoman. Saya dengan pengerjanya yaitu namanya Bu Esther. Ayo Bu, kita mandiin. Saya belikan sabun dan sebagainya. Kita mandiin. Terus kumisnya dan sebagainya. Kapan lalu sudah ditayangkan ya. Antara before dan after. Waktu pertama kali sebelum kita mandikan itu seperti ya kita tahu sendirilah. Tapi setelah mandikan berubah banget wajahnya. Dan setiap hari saya ke sana. Pagi 6:30 saya ke sana. Saya belikan makanan. Saya mandiin beliau. Maaf kata, saya cebokin juga. Saya dengan beliau gak ada hubungan apa-apa, keluarga pun kerabat enggak. Tapi saya melihat, saya melayani, pokoknya saya punya prinsip seperti ini. Saya melayani siapapun juga tanpa memandang masa lalu. Saya gak peduli dia itu ngalami apapun masalah, saya akan layani beliau. Karena apa Bapak Ibu? Jadi yang menjadi gambaran seperti ini. Orang sebelah yang bukan seiman itu sempat ngomong. Mereka yang dulunya yang membantu. Bayangkan, orang yang gak kenal Tuhan mereka yang membantu. Jangan sampai kita anak Tuhan gak ikut bantu. Jadi setiap hari pagi saya bersihkan, saya cebokin dan sebagainya seperti orang tua saya sendiri. Ya mau gak mau. Kadang-kadang beliaunya buang pup di ruang gembala. Sekarang buang pupnya sekarang di ruang gembala, bayangin. Dia tahu tempatnya di mana, dia di situ. Mau gak mau ya saya bersihkan. Saya bersihkan. Setiap hari saya kasih makan, siang setelah saya kasih makan saya pulang sebentar, jam 4, jam setengah 5 saya balik lagi. Saya ajak pujian penyembahan, saya suapin juga sama seperti itu. Setiap hari. Saya selalu katakan kepada siapapun yang tanya sama saya gak ada motivasi lain selain saya harus menyatakan kasih Tuhan. Karena kadang-kadang kehidupan kita itu kasih, kita nyatakan kasih di atas mimbar. Kadang kita menyatakan kasih hanya kita sebatas firman yang kita baca. Praktek itu yang paling utama. Sekali lagi jangan pandang siapapun orangnya. Enggak peduli apapun orangnya. Bantu. Jangan sampai apa? Orang lain kan bilang, orang agama lain akan menolong dia. Jiwanya akan terhilang. Karena saya juga pernah ngalami. Maka saya layani beliau setiap hari sajak pujian. Saya kemarin habis acara saya ke sana lagi. Setengah 10 sampai jam 10 malam. Saya lihat beliaunya tertidur. Dan puji nama Tuhan kemarin listriknya sudah menyala.
Udah nyala jadi gak bingung. Beliaunya itu kalau malam jarang bisa tidur karena takut gelap. Kalau siang kepanasan gak ada kipas angin, sekarang sudah ada bisa. Ini nanti habis ini Bapak Ibu, habis ibadah ini saya juga akan ke sana lagi sampai malam biasanya. Saya ajak pujian penyembahan sampai beliaunya tertidur. Saya tinggal. Besok pagi saya berangkat lagi. Itu kegiatan saya. Saya melayani beliau. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu paling utama. Amin. Oleh sebab itu ayo jangan hanya kita baca firman Tuhan, jangan kita ngerti firman Tuhan tok, tapi harus praktek yang paling utama. Itu yang Papi ajarkan pada kehidupan saya. Maka saya bersyukur Papi menugaskan saya ada di suatu daerah Pondok Chandra Ruko itu, yaitu seorang pendeta, Bapak Pendeta Petrus Subiantoro. Demikian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kasih tepuk tangan ya. Kita terus doakan ya Pak Samuel bisa ngelayani terus. Ini Bapak Ibu yang dilakukan. Coba bisa ditampilin. Kalau ngasih makan itu gini. Pak Samuel ini pinter loh ngasih makan. Nah itu dia. Kasih makan gitu. Dicicipi sih tapi. Gitu. Dicicipi sih. Terus dikasih makan. Ya. Nah ini. Itu pakai Pampers Bapak Ibu ya. Ya saya kesini udah berapa? 2 kali kesini untuk melihat airnya. Terus kita bantu. Ya nah wis. Nah terus ini tadi dipotong rambutnya. Nah jadi gini sekarang. Salam Victory katanya ya. Saya mau tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu maunya yang melayani atau yang dilayani? Nah, ayo saya tanya, Anda maunya yang melayani atau yang dilayani? Yaitu pilihan tergantung Anda sih. Kalau Anda yang mau dilayani, ya silahkan, tidak apa-apa. Tapi di tempat ini selalu saya ngajar. Dan saya menjadikan diri saya juga contoh, yang terbesar adalah yang melayani. Ayo belajar semua jadi pelaku firman. Ya. Sampai kapan? Saya enggak tahu juga sudah. Kalau Bapak Ibu lihat saya videokan sama beliau, saya ajak nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa gitu ya. Tak tanya, Bapak umur berapa? 40. Loh anak itu 38 kok umur 40 ya apa ceritanya? Lah orang lagi ngalami masalah saudara ya. Nah bersyukur akhirnya kembali sekarang Pak Jeffrey ada bersama-sama dengan kita dan Ibu juga ada bersama-sama dengan kita. Yuk kita kasih sambutan dan tepuk tangan. Monggo Pak Jeffrey dipersilakan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Gembala, pengurus gereja dan jemaat buat kesempatannya buat saya bisa pelayanan. Semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan baik. Boleh kita mulai firman Tuhan dengan senyum? Senyum dulu. Bapak Ibu senyum dulu. Jemaat tidak senyum, saya tetap lanjut khotbah, oke? Karena saya dijadwal. Mari bersama dengan saya diberi tema oleh Ibu Gembala. Tema tahunan, boleh PPT ditampilkan? Iya, mari kita baca bersama-sama hitungan ketiga, 1, 2, 3. Betul ya, temanya ini Pak Gembala ya. Berbuah, ya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum saya lanjut, boleh saya minta tolong WL atau Singer jadi partner saya untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang saya kutip. Jika berkenan, boleh disiapkan. Oke, baik, terima kasih. Menghemat waktu kita langsung dalam kebenaran firman Allah Yohanes pasal 15. Mari kita buka firman Allah dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan apa? Yohanes 15 ayat 8 berkata, murid-muridku yang sejati menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Ini mendatangkan kemuliaan besar kepada Bapakku. Satu ayat, Kolose 1 ayat 10 dalam terjemahan baru firman Tuhan katakan apa? Tolong dibaca.
sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Terima kasih. 2 ayat yang saya kutip berbicara tentang bahwa hidup kita anak Tuhan, orang percaya harus berbuah. Amin. Baik dalam kehidupan pernikahan, kehidupan pelayanan, dalam hubungan dengan sesama, yang pasti intinya Tuhan mau kehidupan kita berbuah. Betul? Berbuah. Nah, 1 ayat tolong dibaca Pak. Matius 3 ayat 8 dalam terjemahan baru dikatakan apa? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Tema 2026 tentang hidup kita harus berbuah. Dimanapun keberadaan kita, apakah pribadi, apakah keluarga, pekerjaan, pelayanan, hubungan sosial kita, yang pasti kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengar baik-baik. Ada satu hal penting bahwa hidup kita harus berbuah. Amin. Katakan berbuah. Berbuah. Nah, saya ambil tema malam hari ini yaitu berbicara tentang buah pertobatan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, waktu kita bertobat, kehidupan kita harus juga menghasilkan buah. Saya akan fokus membahas tentang buah pertobatan. Di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita berbicara tentang buah pertobatan, itu banyak yang bisa dibahas. Tetapi ada satu buah pertobatan. Kalau buah itu ada dalam kehidupan kita, dengar baik. Keajaiban-keajaiban pasti terjadi. Mujizat-mujizat tidak diminta, pasti Tuhan akan kerjakan. Kemenangan-kemenangan pasti kita akan alami. Itu pasti buah pertobatan. Pertanyaannya, apa itu? Saya ada satu pengantar. Buah pertobatan berbicara tentang bukti nyata perubahan sikap hidup, karakter, dan perbuatan dari kebiasaan lama yang berdosa menuju perilaku hidup yang baru dan berkenan kepada Tuhan. Itu harus ada dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang datang dalam kehidupan pribadi kita, apa buah pertobatan itu? Apa buah pertobatan yang harus ada? Harus ada di dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi dasar segala sesuatu di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan waktu kita sudah bertobat. Kira-kira apa? 1. Sebelah kanan, apa buah pertobatan yang saya maksudkan? Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Firman Tuhannya dulu. Kita baca sekali lagi ya. Tolong Pak. 2 Korintus 5 ayat 11 berkata, kami mengerti arti takut akan Tuhan. Jadi kami harus menolong orang untuk menerima kebenaran. Allah tahu siapa kami sesungguhnya, dan aku berharap dalam hatimu kamu juga mengenal siapa kami. Filipi 2 ayat 12 dalam terjemahan versi mudah dibaca. Teman-teman yang terkasih, kamu selalu taat. Karena itu tetaplah pelihara keselamatanmu dengan takut dan hormat kepada Allah. Jangan lakukan itu hanya bila aku ada bersama kamu, melainkan terutama sekarang ini sewaktu aku tidak bersama kamu. Dan lakukanlah itu dengan hormat dan takut akan Allah. Kalau kita membaca, terima kasih Pak. Kalau kita membaca 2 bagian firman Tuhan ini, bisa ditangkap buah pertobatan yang saya maksud adalah hidup takut Tuhan. Bapak Ibu, penting sekali kita memiliki satu buah di dalam pertobatan kita, yaitu hidup takut Tuhan. Saya yakin, saya percaya kalau Bapak Ibu dan saya, kita anak Tuhan, kita orang percaya, kita hidup takut akan Tuhan, mujizat demi mujizat akan datang dalam hidup kita. Amin. Kemenangan demi kemenangan. Hidup takut Tuhan. Banyak orang percaya, banyak orang melayani, banyak orang mengasihi Yesus. Pertanyaannya, apakah pribadinya benar hidup takut akan Tuhan atau tidak?
Saya khotbah di satu gereja sangat besar. Tentang bicara takut Tuhan versi yang berbeda dengan malam ini. Selesai khotbah istri saya langsung bilang, "Papi, dipastikan papi gak diundang lagi khotbah." Benar, 1 tahun lebih saya gak dijadwal di gereja itu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kalau kita mau jadi pribadi, jadi suami istri, jadi anak, jadi orang tua, jadi jemaat, jadi gereja Tuhan di akhir zaman. Jadilah pribadi yang mau hidup takut Tuhan. Amin. Saya mendisiplin diri saya. Takut Tuhan. Di banyak gereja saya bawakan tema tentang hidup berkualitas berarti hidup takut Tuhan. Nah, malam hari ini buah pertobatan yang harus ada dalam hidup kita. Mari kita menjadi jemaat Tuhan. Mari jadi gereja-gereja yang benar-benar memiliki hidup takut Tuhan. Amin. Senyum dulu. Haleluya, puji Tuhan. Pertanyaannya, kenapa saya harus hidup takut Tuhan? Kenapa Bapak Ibu dan saya harus hidup takut Tuhan? Kenapa saya sudah melayani, saya sudah memberi, saya terlibat dalam kegiatan misi, doa puasa saya lakukan, melayani, saya punya talenta, saya punya karunia, saya hebat dalam pelayanan. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, tapi kalau hidup nggak takut Tuhan, nggak akan ada dampak apa-apa. Saya tidak menghakimi, tapi itu fakta. Nah, malam hari ini, mari kita fokuskan kehidupan kita. Kita akan belajar bahwa di tahun 2026 benar-benar pribadi, benar-benar keluarga, benar-benar pelayanan. Saya mengalami buah yang benar. Salah satunya buah pertobatan. Yaitu hidup takut Tuhan. Pertanyaan sekali lagi, kenapa saya harus hidup takut Tuhan? Jawabannya 1, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tuhan senang. Amin. Jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur. Siapa yang senang kalau Bapak Ibu Gembala senang kepada kita? Boleh angkat tangan? Ada Bapak Ibu? Iya, saya lihat. Sedangkan Bapak Ibu Gembala senang kepada pribadi kita, kita senang. Tapi kebenaran firman Tuhan dengarkan baik-baik. Kenapa saya harus hidup takut Tuhan? Karena kebenaran firman Allah berkata dengan jelas bahwa Tuhan, Yesus, Juru Selamat, Dia senang kepada pribadi-pribadi yang hidup takut akan Dia. Amin. Kenapa pemain musik harus hidup takut Tuhan? Karena penguasa sorga senang kepada pribadi yang hidupnya takut akan Tuhan. Tolong Pak, dibaca Pak. Mazmur 147 ayat 11 dalam terjemahan baru. Firman Tuhan katakan apa? Mazmur 147 ayat 11 berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jelas, amin. Yang berkata bukan Jeffrey Wellan, yang berkata bukan Pak Gembala, Ibu Gembala, tapi yang berkata kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan berkata Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Bapak Ibu, miliki buah pertobatan. Apa itu? Saya mau hidup takut akan Tuhan. Saya mau hidup takut akan Tuhan. Di akhir zaman, Bapak Ibu, dengar baik-baik. Orang memiliki karunia itu ribuan. Orang hebat, WL, singer, pengkhotbah banyak. Orang yang jago memberi dalam misi banyak. Tetapi sorga, penguasa sorga, Yesus Tuhan Juru Selamat kita mau benar-benar melihat bahwa kita tidak hanya percaya kepada Yesus. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ada buah pertobatan yang kita miliki. Apa itu? Hidup takut akan Tuhan. Amin. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka kehidupan kita akan habis-habisan dengan Allah. Hanya yang terbaik kita beri kepada Tuhan. Tidak akan ada hitung-hitungan.
Yang terbaik Tuhan beri yaitu keselamatan. Maka respon yang terbaik kita juga beri yang terbaik hanya untuk kepada Tuhan. Amin. Ya. Saya bilang istri saya, jangan jadi istri apa kata suami. Tapi jadilah istri apa kata Tuhan. Apa kata firman. Dengan kata lain, jadilah pribadi istri yang hidup takut Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saya diberkati sekali dengan pelayanan kesaksian tadi. Sangat-sangat luar biasa. Saya dengan istri bukan gembala seperti Bapak Gembala dan Ibu. Satu kali kami ke Papua. Di dalam pelayanan seminar. Dari berbagai macam tempat. Waktu itu saya diundang Ibu Suset Heting. Jadi pembicara. Di antara peserta saya lihat ada seorang bapak tidak bisa jalan dengan baik menahan sakit. Saya datangi. Saya bertanya kenapa kakinya. Waktu saya lihat kaki itu bengkak dan mohon maaf. Luka yang sangat parah. Saya tanya kenapa. Dia bercerita. Dan intinya apa yang saya lakukan. Boleh saya berdoa? Silakan. Saya jongkok. Dan saya pegang luka itu. Saya katakan berkat dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Haleluya. Amin. Acara 5 hari. Hari selanjutnya beliau sudah bisa jalan dengan normal. Dengan baik. Yang kita kerjakan. Kalau orang takut akan Tuhan. Apa yang Tuhan suruh dia pasti akan lakukan. Amin. Iya. Kemarin ada tamu hamba Tuhan datang ke rumah kami berbicara tentang pelayanan di Amerika. Dia bertanya kepada saya, Pastor Jeffrey, menurut Pastor Jeffrey saya berangkat atau tidak? Saya nggak berani buat keputusan. Tetapi saya ingin mengatakan satu hal. Coba dengar. Apakah dengan ke Amerika itu visi Tuhan atau visi pribadi? Nggak bisa jawab. Beliau tanya diskusi. Beliau diskusi dengan saya bertanya. Saya jawab. Saya jelaskan kalau visi Tuhan. Maka pribadi kita tidak akan pernah mencari keuntungan apapun. Karena kita tahu Tuhan sudah siapkan. Tapi kalau visi pribadi. Maka yang kita pikirkan pertama. Apa yang kita dapat. Apa yang menguntungkan. Hamba Tuhan ini diam. Saya bilang berdoa dulu. Jangan tergiur. Bapak Ibu. Di akhir zaman. Dengar baik-baik. Iblis umurnya udah ribuan tahun. Ribuan tahun. Sudah banyak makan korban. Tapi saya mau bilang. Iblis tidak bisa ganggu gugat. Orang yang hidup takut akan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang takut akan Tuhan. Dia akan jadi pribadi yang rendah hati. Iblis akan kehabisan cara, kehabisan ide untuk mengganggu gugat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita jadi jemaat. Mari kita jadi keluarga. Mari kita jadi suami. Jadi istri, jadi orang tua, jadi anak. Jadi gereja yang di akhir zaman. Jemaat kita tidak 1000, enggak masalah. Amin. Tapi kalau jemaat tidak takut Tuhan, itu masalah. Benar? Dalam satu terjemahan, dalam ayat yang sama, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dalam terjemahan Alkitab yang terbuka. Dikatakan begini, tolong Pak dibaca. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang takut kepadanya. Kepada orang-orang yang menantikan kepada kasih setianya. Dahsyat sekali. Tuhan senang diganti dengan kata apa? Tuhan berkenan. Bapak Ibu, kalau hidup kita berkenan di hati Tuhan, gak minta mujizat, mujizat akan datang. Amin. Kalau hidup kita berkenan di hati Tuhan. Kalau hidup kita berkenan di hati Tuhan. Dengarkan baik-baik. Apa yang menjadi hak kita, Tuhan pasti beri. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan pasti beri.
Saya mengajar anak saya yang di Aussie. 4 tahun dia di sana. Kami tidak mengeluarkan biaya apapun karena dia bilang, "Pak, Tuhan pasti tolong saya bisa hidup di Aussie." Saya cuma ajarkan apa? Hiduplah takut akan Tuhan. Ya. Dia bekerja di satu tempat. Setiap hari dia pegang uang itu. Jumlah-jumlah besar. Saya cuma katakan, Reinhard, jangan pernah tergiur dengan $100.000. Itu jumlah besar. Tapi kalau membuat hidupmu tidak berkenan di hati Tuhan, jangan pernah lakukan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Bagaimana caranya? Miliki buah itu. Buah apa? Buah pertobatan. Namanya hidup takut akan Tuhan. Saya percaya sesulit apapun tahun 2026, Tuhan yang di depan bersama dengan kita. Amin. Sebesar apapun itu badai, percaya. Yesaya berkata apa? Jangan takut. Karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong. Dan hidup kita dipegang oleh tangan kanan Tuhan, memberikan kita kemenangan. Poin besarnya apa? Mari kita jaga hidup takut Tuhan. Mari kita jaga hidup takut Tuhan. Amin. Hidup takut Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dengarkan kebenaran firman Allah ini. Hiduplah takut akan Tuhan. Saya berani khotbahkan, bukan saya sombong, tapi saya sudah terapkan dalam hidup saya. Saya ditanya dalam salah satu sesi seminar oleh hamba Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu hamba Tuhan itu hebat? Kalau mau lihat hamba Tuhan itu hebat, jangan lihat khotbah-khotbahnya. Jangan lihat jadwal khotbahnya. Jangan lihat mujizat-mujizat yang terjadi. Dari zaman Alkitab banyak mujizat sudah terjadi. Betul? Lihatlah hubungan dia dengan Tuhan, melekat atau tidak. Lihat hubungannya dengan istri atau dengan suaminya. Lihat hubungannya dengan anak. Lihat hubungannya dengan orang tua dan mertua. Dan jangan lupa, lihat hubungan dia dengan asisten rumah tangganya. Betul? Kalau semuanya itu penuh damai sejahtera sukacita, hebat itu orang. Amin. Tadi Bapak yang melayani, Pak Samuel. Iya, kesaksiannya kan luar biasa. Kasih itu jangan hanya di khotbah, tetapi harus diterapkan. Amin. Saya orang misi. Saya keliling di bangsa ini, di banyak-banyak tempat daerah. Satu ketika hamba Tuhan bertanya, Pastor Jeffrey kan bisa khotbah di kota-kota. Kenapa harus pergi ke pedalaman-pedalaman Papua, pedalaman Kalimantan? Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena ada kasih Yesus dalam kehidupan saya. Amin. Kita lanjut? Boleh lanjut? Senyum dulu. Haleluya. Poin 2. Mari sama-sama kita baca yang kedua. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan berdampak saya mau hidup benar. Bapak Ibu, tadi kami ngobrol-ngobrol 30 menit. Saya disuruh datang 6:30. Jam 6:30 saya harus datang. Sebelum jam 6:30 saya sudah sampai di ruko di bawah. Kita ngobrol dengan Pak Gembala, lalu ngobrol di kantor. Bapak Ibu, penting sekali kita memiliki buah pertobatan. Yaitu takut akan Tuhan. Tidak hanya Tuhan senang kepada orang yang takut Tuhan. Tidak hanya Tuhan berkenan. Tapi yang kedua firman Tuhan bilang takut akan Tuhan berdampak saya mau hidup benar. Kita lihat kebenaran firman Allah. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Dengar baik-baik, terima kasih. Kebenaran firman Tuhan berkata takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Kita tidak suka dengan kejahatan, kita tidak mau lakukan.
Dengan kata lain apa? Takut akan Tuhan berdampak saya akan buat pilihan, saya mau hidup benar. Amin. Saya mau hidup benar. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan mau kita anak-anak Tuhan tetap jaga hidup yang berkualitas. Tetap benar di hadapan Allah sesuai kebenaran firman Allah. Kadangkala ada datang tawaran. Saya selalu mengatakan jangan pernah kompromi dalam hidup ini. Karena aturan main dalam firman Allah itu jelas. Kita anak-anak terang, kita anak-anak Allah, kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang percaya. Aturannya jelas yaitu kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat, di sini dikatakan dengan jelas. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Kalau kita hidup takut Tuhan, kita nggak rugikan orang. Kalau kita takut Tuhan, kita nggak bohongi orang. Kita nggak tipu orang. Amin. Ya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saya pernah diperhadapkan dengan satu pilihan. Waktu itu saya habis kontrak. Ada orang nawari rumah di Citraland 1 unit. Di tangan istri saya kuncinya. Kalau saya terima, berarti saya menyetujui bapak ini ceraikan istrinya, menikah lagi dengan orang lain. Kami berdoa dan saya yakin Tuhan katakan tidak. Kami kembalikan. Kami menyesal? Tidak. Ada damai sejahtera. Ingat Yusuf? Semua diberikan kepada saya dan saya bertanggung jawab. Kecuali kamu. Bagaimana mungkin aku berbuat dosa yang besar ini kepada Allah? Bapak Ibu. Kita anak Tuhan harus punya keberanian untuk apa? Berkata benar. Berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Hanya dengan takut akan Tuhan, kita akan bisa buat pilihan yang benar. Yaitu apa? Saya akan tetap mau hidup benar. Amin. Ya. Perhatikan ayat ini. Takut akan Tuhan ialah benci kejahatan. Aku membenci kepada kesombongan, kecongkakan. Kita jelekin orang saja, kita terlalu sombong itu. Kita ceritain orang saja, kita terlalu sombong, Bapak Ibu. Tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat. Kalau orang yang takut Tuhan, baik di dunia bisnis, dia akan menggunakan cara-cara yang benar. Prinsip-prinsip yang benar. Dia tidak hanya demi keuntungan lalu menipu sana, menipu sini. Cerita, segala macam, mulut penuh tipu muslihat. Percayalah Bapak Ibu, orang yang takut Tuhan, Tuhan sudah siapkan berkat-berkat yang terbaik. Amin. Ya. Tolong Pak. Satu ayat Pak, Amsal 16 ayat 6 dalam terjemahan baru tolong dibaca. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Setuju? Amin. Ya. Kalau orang takut akan Tuhan, dia tahu itu tidak benar. Dia tidak bermain-main. Coba. Enggak. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Bapak Ibu. Satu ketika kami khotbah di satu gereja. Ada meja di depan tempat duduk pembicara. Ada sofa. Dan waktu mau kolekte ada amplop. Istri saya ambil mau isi persembahan. Di dalamnya ada uang. Waktu istri saya bilang panggil Ibu Gembala dan bilang mungkin ada orang ketinggalan. Itu hal kecil. Kalau saya atau istri saya ambil tidak ada yang tahu, betul?
Tapi Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat. Artinya apa? Tuhan tahu pergerakan kita dalam bentuk cara apapun. Benar? Jadi ya. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, kita tahu itu tidak benar. Kita tahu itu tidak sesuai firman Allah. Kita tahu itu urusan-urusan tidak benar. Kita jauhi kejahatan itu. Satu ketika saya khotbah di luar kota. Dapat persembahan kasih di amplop itu. Di hotel saya dengan istri kami bersyukur kami buka. Dan buat saya jumlahnya terlalu besar. Saya telepon. Saya bilang tolong dicek apa ini tidak salah. Jangan sampai itu dana untuk pembangunan. Lalu bendahara salah kasih kepada pembicara. Lalu pembicara sudah pakai pulang ke rumahnya. Lalu dapat telepon dari bendahara, Pastor Jeffrey mohon maaf. Salah amplop. Apa nggak bingung kita kan? Saya telepon, saya bilang ini jumlahnya nggak seperti biasa. Cek dulu baik-baik jangan sampai salah. Tidak pastor, hasil rapat seperti itu. Bapak Ibu, kalau kita hidup takut Tuhan, ada sesuatu yang tidak sesuai. Dan itu, dengar baik ini. Dengar baik. Tidak sesuai. Kita tahu kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dengar baik-baik. Orang yang takut akan Tuhan berdampak saya mau hidup benar. Kalau kita hidup takut akan Tuhan. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan di akhir zaman. Saya ingin mengajak, untuk apa? Beranilah untuk hidup takut akan Tuhan. Dalam salah satu diskusi dengan hamba-hamba Tuhan, saya ditanya. Dalam pelayanan apa yang paling penting, pastor? Saya bilang 3 hal. Yang pertama ketulusan. Yang kedua kerendahan hati. Yang ketiga hidup takut Tuhan. Walau kita mungkin cuma punya satu karunia. Tapi kalau kita tulus di hadapan Tuhan. Kita rendah hati. Dan kita takut akan Tuhan. Percayalah, satu karunia itu akan membawa kita mengalami kasih karunia dan kemuliaan dari Tuhan. Amin. Tapi kalau kita banyak, kita dipercaya banyak hal. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak ada ketulusan, tidak ada kerendahan hati. Tidak ada hidup takut Tuhan. Orang gak bisa melihat ada Yesus dalam diri kita. Bapak Ibu jemaat, malam hari ini. Biasanya kalau doa-doa malam saya khotbah tentang mujizat. Tentang kesembuhan, tentang iman, tentang pengharapan, tentang kemenangan. Waktu kemarin saya bertanya tema apa? Dikasih tema tentang berbuah. Saya berdoa, saya tanya Tuhan, saya diskusi dengan istri. Di Alkitab banyak sekali tentang hidup berbuah yang dibahas. Tapi malam hari ini Tuhan taruh di hati saya untuk apa? Bahas tentang poin buah pertobatan, yaitu hidup takut akan Tuhan. Tolong Pak, ayat yang, ayat sama Pak dalam terjemahan lain, tolong Pak. Amsal 16 ayat 6. Oleh kasih dan kesetiaan kesalahan ditebus, dan oleh takut akan Tuhan seseorang berbalik dari kejahatan. Kalau ayat sebelumnya terjemahan baru dikatakan orang menjauhi kejahatan. Tapi dalam Alkitab yang terbuka, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan terjemahan apa? Takut akan Tuhan seseorang berbalik dari kejahatan. Bapak Ibu, saya percaya film ini sudah sangat lama, yaitu War Room. Film rohani berbicara tentang ada ruangan peperangan, yaitu ruang doa. Seorang istri bergumul berjuang menghadapi suami yang sering
mengalami godaan-godaan. Ya. Saat itu suaminya tugas di luar kota. Film itu menceritakan istrinya dibimbing oleh seorang oma-oma. Untuk apa? Buat ruang doamu. Buat. Yaitu ruangan peperangan. Waktu suaminya tergoda dengan lawan jenis. Dan ingin melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Tapi istrinya berdoa di rumah. Apa yang terjadi? Suaminya sadar dan ninggalin godaan itu. Dan pulang. Kenapa bisa? Orang yang takut akan Tuhan, dia akan berbalik dari kejahatan. Roh Kudus akan pimpin. Roh Kudus menjamah. Roh Kudus itu menyadarkan. Ini tidak benar. Ini tidak berkenan. Ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Para pelayan altar, jaga kekudusan pelayanan altar ini. Saya mau bilang, mohon maaf WL Singer, pemain musik, saya tidak menghakimi. Tapi Allah Maha tahu, Allah mau betul-betul yang terbaik keluar dari kehidupan kita. Percaya itu dampaknya tidak hanya di ruangan ini, tapi tembus kepada kerajaan sorga. Amin. Ya, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Berapapun kita yang hadir. Oke, kita tidak seperti gereja lain 500 yang hadir. Enggak masalah. Tapi di tempat ini kita dibimbing menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Tidak hanya sekedar percaya. Tidak hanya sekedar melayani. Tidak hanya sekedar mengasihi. Tapi kita hidup di dalam buah pertobatan yang namanya hidup takut Tuhan. Amin. Ya. Saya setuju sekali dengan Bapak Gembala bilang. Kisah-kisah yang disampaikan tadi baru beberapa waktu saya baca. Jadi waktu Bapak menyampaikan, saya bisik kepada istri saya, itu tentang ini, itu tentang ini. Ya. Bapak Ibu. Istri saya tahu siapa suaminya. Kalau kami ngobrol-ngobrol, ujung-ujungnya cuma satu. Kalau istri saya bertanya, kok bisa papi seperti ini? Karena saya hidup takut Tuhan. Ya, saya diundang gereja manapun, selagi jadwal itu kosong, saya terima. Nggak ada waktu lihat, gereja kecil, persembahan kasihnya paling sekian. Lalu bilang, oh maaf sudah ada jadwal. Jangan lupa penguasa sorga dengar itu. Penguasa sorga tahu. Mau dapat tempeleng. Mati dimakan cacing seperti Herodes. Dimanapun kami diundang. Kemanapun gereja manapun. Selagi saya kosong saya katakan iya. Saya katakan iya. Ya. Kenapa? Karena saya membangun kehidupan pribadi. Keluarga, pelayanan. Dengan memiliki buah pertobatan itu. Takut akan Tuhan. Amin. Yang terakhir. Yang ketiga. Sama-sama. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Tuhan menjamin berkat-berkat yang terbaik. Diterima orang yang takut Tuhan. Setuju? Amin. Mengamini. Mengimani. Menerima. Mari kita jadi jemaat yang takut Tuhan. Amin. Ya. Kenapa saya harus memiliki buah pertobatan yang namanya takut Tuhan? Yang pertama, Tuhan senang kepada orang yang takut Tuhan. Yang kedua, takut Tuhan akan berdampak saya mau hidup benar. Dan yang ketiga, dengarkan baik-baik. Tuhan menjamin berkat-berkat yang terbaik diterima orang yang takut Tuhan. Orang yang takut Tuhan, berkat-berkatnya selalu ditetapkan Tuhan dan itu berkat yang terbaik. Amin. Mari kita lihat kebenaran firman Allah. Pak, tolong Pak dibaca Pak. Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Yang setuju katakan amin. Amin. Firman Tuhan yang bilang, bukan Jeffrey Whelan,
bukan Bapak Gembala. Tapi firman Tuhan bilang, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Maaf Pak Gembala, Ibu Gembala, saya bersaksi tidak ada unsur-unsur yang lain. Ya, saya udah di Surabaya 21 tahun, anak saya 3. Yang pertama 22 tahun dia tinggal di Aussie. 4 tahun sudah, dari 18 tahun saya suruh berangkat. Dari 13 tahun lalu saya sering diundang ke Aussie, bolak-balik. Dan anak nomor 2 SMA, umur 17. Anak nomor 3 SMP 1, 12 tahun. Saya mau bersaksi. Bulan November kemarin istri saya berkata, "Papi, kita udah di Karangasem ini 6 tahun loh kontrak. Rumah besar, 2 lantai 6 kamar. Walaupun masih ngontrak, mohon maaf, kami selalu cari kamar yang banyak. Kenapa? Karena teman-teman dari daerah-daerah kalau ke Surabaya suka nginap di rumah. Mereka sangat suka. Sangat suka. Karena kami akan jamu dengan baik." Lalu istri saya bilang, kita harus pindah. Di mana lagi mau dapat rumah yang besar? Banyak tapi harganya juga besar. Ya. Lalu kami berdoa dan istri saya dapat satu rumah di daerah Dharma Husada Emas. Saya tanya istri saya, "Mami mau rumah itu?" "Bagus Pi. 2 lantai, kamarnya juga banyak." "Bagus ya." "Harganya?" "Bagus juga." Saya tanya istri saya, "Mami sudah persiapkan?" "Seperti biasa, kita doa puasa 3 hari." Bapak Ibu, ini firman Tuhan. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Saya doa puasa 3 hari, itu saya lakukan. Anak saya yang bungsu bilang, "Papi, tidak sakit-sakit perut, sakit mah. Yang penting motivasinya benar, Tuhan pasti tolong." Apa yang terjadi Bapak Ibu? Rumah saya dikunjungi orang dari Australia. Kami jamu makan, ngobrol panjang lebar, bla 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 bla. Tidak ada bicara yang lain. Dia tanya, "Sudah lama ngontrak di sini?" Kami cerita. Bla bla bla, beliau pulang. Berapa hari setelah doa puasa saya ditelepon. "Pastor Jeffrey, pokok doa yang kemarin didoakan Tuhan sudah dengar. Kami sudah, puji Tuhan, Tuhan buka jalan lain-lain. Maaf Pastor, tidak bermaksud lain. Boleh kami sekeluarga jadi saluran berkat untuk pastor sekeluarga?" Apa yang pastor butuh? Saya nggak jawab. Karena kalau itu dari Tuhan, Tuhan paketnya lengkap, nggak pernah setengah-setengah. Betul Pak Gembala ya? Iya. Tuhan pasti juga berbicara. Nggak perlu ditanya. Kami berdoa. Kami berdoa. Dan biarkan mereka juga berdoa. Lalu mereka ambil tindakan. Bapak Ibu, mereka utarakan, boleh kami begini. Air mata ini hanya bisa menetes, tidak bisa dibendung. Kenapa? Sekali lagi firman Tuhan tergenapi. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan jamin berkat-berkatnya. Amin. Mereka main transfer. Kami tinggal bayar. Waktu mau pindah, istri saya bilang, "Papi, alat-alat peraga papi ini banyak sekali ini papi." Orang datang bawa truk dengan pasukannya, siap ngangkutin. Orang datang ke rumah periksa semua lampu. Ada orang datang, "Koko, saya ganti semua lampu ini untuk bagus." Yang kerja pun disiapkan. Ingat, kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan sangat menghargai hal itu. Amin.
Dan kebenaran firman Tuhan yang berkata, takut akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia ini. Ya dan amin 100%. 2026 apapun pergumulan kita, hal yang harus kita lakukan, hiduplah takut akan Tuhan. Tolong satu ayat Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Dahsyat kan? Sekali lagi, orang takut akan Tuhan, berkat-berkat yang terbaik Tuhan sudah siapkan. Panjang umur Tuhan berikan. Satu bagian, Amsal 14 ayat 27. Dalam terjemahan baru dikatakan apa? Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amin. Amin. Orang mau berniat jahat, Tuhan bisa gagalkan semua itu. Orang merencanakan hal tidak benar, Tuhan bisa gagalkan itu. Kenapa? Karena orang takut akan Tuhan selalu ada di dalam pantauan mata Tuhan. Selalu ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Saya sudah mengalami dengan istri. Saya sudah mengalami keajaiban demi keajaiban. Makanya tawaran jenis apapun, kalau itu tidak sesuai dengan apa maunya Tuhan, tidak seirama satu frekuensi dengan kebenaran firman Allah, saya berani tegas menolak, minta maaf. Tidak. Kenapa? Karena saya mau nama saya tetap terdaftar di buku kehidupan itu. Amin. Amin. Betul. Jangan sampai sudah habis-habisan kita dengan Tuhan melayani, ternyata nama tidak ada di buku itu. Wah, bahaya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Tahun 2026 mari kita hidup betul-betul menghasilkan buah, karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Di dalam pernikahan, di dalam pelayanan, di dalam hubungan. Jangan lupa, Tuhan juga mau kita hidup menghasilkan buah di dalam pertobatan. Ada banyak, tapi yang saya bawakan yaitu satu, buah pertobatan. Buah pertobatan bicara takut akan Tuhan. Buah pertobatan takut akan Tuhan, itu satu hal yang saya bahas. Kenapa? Karena Tuhan senang orang yang takut Tuhan. Karena takut akan Tuhan akan membawa saya mau hidup tetap benar. Dan takut akan Tuhan, dengar baik, orang yang takut akan Tuhan, orang-orang demikian, Tuhan sudah tetapkan berkat-berkat yang terbaik. Amin. Satu ajakan dari saya, klik. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Setuju? Oke, 2026, kasih karunia dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Karena Tuhan dari sorga melihat, kita gereja, kita jemaat, kita family, kita pribadi, kita para pelayan yang takut akan Tuhan. Satu ayat terakhir, tolong Pak dibaca. Satu ayat terakhir. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Dahsyat, ternyata takut akan Allah adalah kewajiban setiap orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Secara pribadi kita tidak akan bisa. Kita butuh Roh Kudus. Roh Tuhan akan tolong kita. Rohnya yang hidup akan memenuhi kita. Setuju? Kita naikkan pujian itu. Mari kita berdiri bersama-sama singers, mari maju ke depan. Bapak Ibu, pilihan ada di tangan kita. Tetapi orang yang memilih hal yang benar, maka mata Tuhan tertuju kepada mereka. Tangan Tuhan terulur kepada orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku. Kita minta Tuhan tolong saya. Ini bukan hal yang mudah. Ini bukan hal yang gampang. Tetapi setiap orang yang mau hidup takut akan Tuhan, Tuhan yang akan tolong kita. Mari bersama-sama. Rohmu yang hidup penuhiku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu di mana engkau berdiri berdoa kepada Tuhan. Malam hari ini ambil satu sikap yang benar bahwa saya mau hidup takut akan Tuhan.
Saya mau hidup benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. 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 Dalam naungan-Mu, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Ya Tuhan, penuhi kami. Penuhi setiap pribadi malam hari ini. Penuhi setiap hati kami. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah. Haleluya, haleluya, Roh-Mu yang hidup penuhi kami. Roh-Mu yang hidup penuhi Bapa di surga, ini doa kami. Ini ungkapan hati kami kepadamu malam hari ini. Kami tahu Tuhan ada di tempat ini. Kami tahu Tuhan melihat setiap kami. Tuhan melihat setiap hati yang terangkat kepada Tuhan, yang mau minta Tuhan masuk dalam hidupmu, masuk di dalam seluruh kehidupanmu. berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Angkat tanganmu, tanda engkau berserah kepada Tuhan, tanda engkau meminta. Mari Tuhan, mari Bapa, masuk di dalam hatiku, masuk di dalam hidupku, penuhi hidupku, ambil alih seluruh hidupku. Haleluya. Bapak Ibu, buka hati kepada Tuhan. Jangan biarkan engkau pulang dengan tidak membawa berkat dari Tuhan. Jangan biarkan engkau pulang dengan membawa hati yang hampa. Malam hari ini kita ada di hadirat Tuhan. Izinkan Tuhan jamah kita. Haleluya, haleluya. Ya Yesus, ya Tuhan. Haleluya. Hati untuk jamahan-Mu. Bapak Ibu, beban kita berat, persoalan kita berat. Tetapi ingat satu hal, persoalan, tantangan, sakit, penyakit tidak bisa membuat hidup kita jauh dari Tuhan. Ambil pilihan yang benar, ambil langkah yang benar untuk kita tetap hidup takut akan Tuhan. Ambil langkah yang benar malam hari ini. Saya mau hidup benar, saya mau hidup takut akan Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan pegang tangan kami, Tuhan pimpin jemaat-Mu. Kami percaya Tuhanlah penolong kami, Tuhanlah yang pegang kami. Haleluya, haleluya. Untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat
di depan, di tengah, di sudut kiri kanan, muka belakang. Ambil waktu menyembah Tuhan. Minta ampun kalau hidup kita mulai tidak takut akan Tuhan. Minta ampun kalau hidup kita mulai serong kiri, serong kanan. Malam hari ini Tuhan mengampuni setiap kami. Haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan, haleluya. Yesus, haleluya. Glory, 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 haleluya. Mulia namamu Tuhan, mulia namamu, mulia namamu, haleluya. Glory, 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 glory. Naramakaya siana. Marakataya makaraya makaya kaya sikira kataya no. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan hadir dengan caramu yang ajaib. Amin. Yesus pegang erat tanganku. Kita angkat pujian ini. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya. Bapak Ibu, angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan dari hatimu, Yesus pegang jemaatmu, pegang jemaatmu, pegang setiap keluarga, pegang setiap pribadi, pegang hambamu, pegang setiap pengurus gereja. Jangan tinggalkan kami di dalam keadaan apapun. Kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan angkat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan Pegang hidup kami di 2026 ini Tuhan. Yesus pegang kami. erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Yang sepakat dengan saya, hidup mau berbuah di tahun 2026, dekapkan kedua tangan kita di dada. Biarkan Yesus dari sorga melihat. Percayalah, 2026 Tuhan mau Bapak Ibu dan saya jemaat Tuhan. Kita jadi jemaat, kita jadi gereja, kita jadi pelayan, kita jadi suami, istri, orang tua dan anak yang harus berbuah. Karena itu yang Tuhan Yesus mau. Berbuah di dalam pernikahan, berbuah di dalam pelayanan, berbuah di dalam pekerjaan, berbuah di dalam pergaulan, dan berbuah di dalam pertobatan. Hidup takut akan Tuhan. Karena Tuhan senang orang yang hidup takut Tuhan. Hidup takut Tuhan akan berdampak saya mau hidup benar.
Dan Tuhan sudah menetapkan berkat-berkat yang terbaik kepada orang yang hidup takut Tuhan. Dengan iman kami bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dengan iman kami berdoa kepada Tuhan Yesus. Dengan iman kami perkatakan berkat ini. Tuhan akan memberkati keluarga besar, gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan akan melihat bahwa kami, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, yang hidup menghasilkan buah pertobatan. Kami hidup takut akan Tuhan. Kami hidup takut akan Tuhan. Kami hidup takut akan Tuhan. Hamba berdoa, ya Allah, ya Aba, ya Bapa. Kasih karunia Tuhan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Memberkati Bapak Ibu Gembala, pengurus gereja dan jemaat Tuhan, dan setiap pelayan Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu. Firman, tetap firman. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami bersyukur, kami berdoa, dan kami berterima kasih. Haleluya, amin. Siduk, silakan duduk. Iya, Bapak Ibu. Iya, diberkati dengan firman yang disampaikan. Hidup harus apa? Takut akan Tuhan. Cari orang takut Tuhan itu sekarang mudah atau susah ya? Banyak orang lebih takut sama manusia daripada takut sama Tuhan. Lebih banyak orang takut sama setan daripada takut sama Tuhan ya. Lebih banyak orang pengusaha takut sama petugas pajak daripada takut sama Tuhan. Saudara, di tahun 90-an ya, ada seorang hamba Tuhan terkenal sekali sebagai televangelis. Namanya James Baker. Coba bisa tampilkan fotonya. James Baker ini seorang hamba Tuhan, saudara. Itu beliau ini luar biasa. James Baker itu akhirnya jatuh dan kena skandal. Akhirnya harus dipenjara. Waktu James Baker, ya betul fotonya itu ya, ada di dalam penjara. Nah, dia dikunjungi sama temannya. Kamu ini melakukan kesalahan itu, kamu sadar apa enggak sih? Kamu ini cinta Tuhan enggak sih? Saudara tahu, dia ngomong begini. Aku ini sangat mencintai Tuhan. Tapi kenapa kalau kamu mencintai Tuhan tapi kamu berbuat yang seperti ini gitu kan. Ada skandal lah pokoknya. Persoalannya yang pertama, tidak ada orang yang negur aku. Jadi orang itu seringkali kalau dalam posisi tertentu sudah tidak bisa ditegur. Ini manusia setengah dewa biasanya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara masih ada yang negur, itu apa? Bersyukur. Nah, saya ini gembala sidang yang suka negur. Makanya banyak yang tersinggung, saudara ya. Dan yang kedua, James Baker bilang gini. Aku ini mengasihi Tuhan, tapi aku tidak takut sama Tuhan. Nah, itu repot, saudara. Tadi dijelaskan bahwa orang yang takut akan Tuhan itu menjauhi apa? Kejahatan. Dia tidak akan berbuat yang negatif. Waktu kita disakiti orang, maka kecenderungan kita adalah apa? Membalas. Tapi kenapa sampai hari ini Anda tetap berbuat baik kepada orang yang menyakiti Anda? Karena apa? Karena kita belajar takut akan Tuhan. Amin.
Nggak ada yang bilang amin, menengah besok. Tapi aku nggak bales sebenarnya bukan takut Tuhan, tapi takut dihukum polisi ya toh. Like anak polisi wes 16. Yuk belajar ya. Sekalipun ndak mudah. Tapi bukan berarti ndak bisa. Makanya perlu diingatkan. Pentingnya takut akan Tuhan. Mazmur 34 tadi kan bagus ya. Ayat yang ke-9. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab apa? Tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Nah, di Alkitab The Message-nya bagus. Apa sih cirinya orang takut Tuhan? Dan apa yang mereka alami? Dikatakan apa? Worship God if you want the best. Worship opens doors. Doornya satu atau banyak? Banyak. To all his goodness. Jadi orang yang takut akan Tuhan salah satu cirinya yaitu apa? Dia suka nyembah Tuhan. Dan waktu kita nyembah, kita bukan cuma dapatkan yang baik, tapi kita dapatkan yang terbaik. Waktu kita dapatkan yang terbaik, maka semua pintu-pintu akan dibukakan dalam kehidupan kita. Kita lihat saja 2026 ini apa yang akan terjadi. Saudara. Saya cukup amazed, di bulan Januari ada banyak pintu yang dibuka. Dan saya cuma bilang Tuhan terima kasih. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah kekurangan satupun yang baik. Worship God if you want the best. Yuk, saat ini kita juga diberi kesempatan ya untuk beri yang terbaik. Mari para petugas bisa menjalankan tugasnya. Ya, Ibu Gembala akan memberikan pengumuman lanjutannya. Dan nanti ya setelah revival worship ini kita akan ada night of worship. Terima kasih Pastor Jeffrey Welan, jadi berkat buat kita semua, juga Ibu. Terima kasih dan juga terima kasih rekan-rekan yang sudah melayani malam hari ini. Tuhan berkati kita semua. Besok ada LOJ bersama dengan Pastor Agus Nenes pukul 6:30 malam. Anak-anak LOJ yuk kita beribadah. Dan di hari Sabtu kita ada prayer warrior pukul 10 pagi. Bapak Ibu bisa bergabung bersama-sama untuk kita sama-sama berdoa. Dan di hari Minggu kita akan bersama dengan Pastor Luther Dias. Di ibadah kita di pukul 10 pagi dan di pukul 5 sore. Sekian pengumuman Bapak Ibu, dan saya undang untuk kembali boleh bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita saat malam hari ini, dan buat Bapak Ibu yang akan ikut now bisa tinggal di ruangan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shikayan aralala shikayan. Kinayan aralala shikayan aralala. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah kami malam hari ini Tuhan. Kami tahu lawatan-Mu ada di tengah kami tak. Dan kami percaya Tuhan, biar kami hidup terus Tuhan, dekat melekat di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah menabur, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Juga memberkati setiap pelayan-Mu Tuhan. Kami percaya biarlah makin hari dia boleh melayani Engkau, makin hari makin menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya saat malam hari ini Tuhan, setiap apapun yang menjadi doa-doa kami Tuhan, setiap apapun yang kami perkatakan di bumi saat ini, semua terikat di surga. Karena itu kami mau mengangkat tangan kami mau mendeklarasikan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya diberkati, saya sejahtera, saya berhasil, saya berkemenangan, saya berbakat, saya kreatif, saya bijaksana, saya sehat, saya dalam keadaan baik, saya kuat,
saya bahagia, saya berharga, saya diampuni, saya diurapi, saya diterima, saya diperkenan, saya dipersiapkan, saya termotivasi, saya disiplin, saya istimewa, saya murah hati, saya anak Allah yang maha tinggi. Mari kita angkat tangan kita malam hari ini, kita terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat yang membuat kita senantiasa terima kebaikan, kemurahan, keajaiban dan anugerah Tuhan. Berkat yang membuat kita sehat, diberkati di bumi, diberkati di surga. Berkat yang membuat rumah tangga kita di dalam damai sejahtera. Dan apapun yang kita kerjakan dan yang keturunan kita kerjakan, itu yang akan Tuhan buat berhasil, beruntung, berkemenangan dan berkelimpahan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Berkat yang membuat hidup kita lebih dari pemenang. Dan biarlah kita terima great breakthrough. Karena Tuhan Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Mari saudara yang terkasih, kita percaya Allah kita sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Mari saudara terkasih, kita percaya, kita terima semua berkat-berkat ini. Sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.